Badan Narkotika Nasional merilis hasil operasi gabungan bersama TNI Angkatan Laut, Polri, dan Bea Cukai. BNN mendapatkan informasi intelijen dari Taiwan dan Australia mengenai adanya pergerakan jaringan narkoba melalui perbatasan Singapura-Indonesia menggunakan kapal yang bergerak menuju Indonesia melalui Singapura. 7 Februari 2018 lalu, TNI Angkatan Laut tengah patroli laut menggunakan kapal Sigurot 864 di perairan Selat Phillip, menemukan sebuah kapal ikan berbendera Singapura yang memiliki banyak kejanggalan seperti kapal tidak berbau ikan, kru kapal berkewarganegaraan asing, dan membawa dokumen bodong. Karena kapal ini fisiknya, casingnya ini kapal Taiwan, tapi berbendera Singapura. Dari kecurigaan awal ini, komandan kapal saya memeriksa kapal ini. Setelah diperiksa, makin ditemukan lagi kejanggalan-kejanggalan. Suratnya dari Indonesia. Dan yang anehnya lagi, tanda tangan dari pejabat KKP, itu pejabat tahun 2014. Sudah pensiun pejabat itu. Tapi di situ tertanggal atau tahunnya 2017. Nah, dari sini saja udah jelas bahwa surat ini bodong. Sementara Kepala BNN Budi Waseso mendeteksi kapal ini telah masuk 3 kali ke Indonesia dengan membawa narkotika jenis sabu dalam jumlah besar. Namun kali ini kapal berhasil dihadang petugas gabungan dengan menemukan narkotika jenis sabu seberat 1,37 ton. Senilai kurang lebih 2 triliun rupiah yang dibawa 4 orang warga negara Taiwan berasal dari Myanmar setelah sebelumnya diolah di Tiongkok. Barang ini dengan kemasan yang berbeda sekarang di depan teman-teman ini, ya, ini diproduksi dari Myanmar, ya, di Myanmar. Jadi kalau dulu Myanmar ini mengirim bahan baku berupa tanaman, ya, atau getah tanaman kepada Cina untuk diolah menjadi narkotika sabu. Nah, kemungkinan sekarang di Myanmar sudah membuat. Bayangkan bahwa petugas gabungan BNN bersama TNI AL dan Bea Cukai terus berupaya mencari tahu kemungkinan sisa sabu yang belum terungkap. Atas perbuatannya, keempat tersangka dikenakan pasal 114 ayat 2, Jungto pasal 132 ayat 1, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 dengan ancaman hukuman maksimal pidana mati. Igu Siayus Traningsih, Joko Puji, Hendra Aryadi. Halo saudara, selamat malam. Anda menyaksikan Salin Silang Jak TV malam ini bersama saya Ratna Dumila. Saudara, selama 2 bulan berselang di tahun 2018 ini, aparat penegak hukum berhasil membongkar banyak sekali kasus narkoba. 2 diantaranya dalam jumlah besar. Yang pertama adalah terbongkarnya penyelundupan 1,3 ton sabu di Kepulauan Riau dan diperkirakan nilainya sampai 2 triliun rupiah. Selanjutnya ada penyelundupan 1,6 ton sabu di perairan Batan. Di satu sisi, saudara, masih terkait dengan narkoba, publik juga diberikan atau disuguhi oleh berita penangkapan banyak sekali artis atau pesohor negeri ini yang kemudian terlibat kasus narkoba. Yang menjadi pertanyaan sebenarnya sejauh mana narkoba di Indonesia sekarang sudah mengancam dan apa kendala penegakan hukum yang terjadi. Saya tidak sendiri, sudah ada 4 narasumber yang akan menemani kita untuk berbincang membahasnya lebih jauh selama 1,5 jam ke depan. Yang pertama ada Irjen Polisi Arman Depari, Deputi Bidang Pemberantasan BNN. Selamat malam Pak Arman. Selamat malam. Kemudian yang kedua adalah Bapak Ahmad Sahroni, anggota Komisi 3 Fraksi Nasdem. Selamat malam. Malam. Kemudian yang ketiga adalah narasumber saya Brigjen Polisi Purnawirawan Ashar Suryo Broto, Sekjen Granat. Malam. Selamat malam Pak Suryo. Kemudian yang keempat adalah Bang Abdul Fikar, pakar hukum pidana. Selamat malam Pak Fikar. Saya ke Pak Arman Depari dulu. Pak, kalau kita berbicara hari ini yang menjadi fokus pemberitaan adalah BNN membongkar kasus tindak pidana pencucian uang terkait dengan narkoba, jumlahnya cukup fantastis sampai 6,4 triliun rupiah. Apa modusnya Pak? Iya, sebenarnya kasus ini bukan mulai sekarang kita temukan. Itu sudah berjalan 1 tahun yang lalu. Memang mereka ini sangat pintar dan sangat lihai dalam mengelola keuangan mereka. Kalau ada jumlahnya sampai 6,4. Sebenarnya kalau kita gabungkan dari 2 kasus yang sudah kita tangani, yang pertama dulu adalah kasus yang sama, tindak pidana pencucian uang yang berasal dari tindak pidana narkotika. Yang pertama itu jumlahnya 3,6 triliun. Nah sekarang ini
6,4 triliun. Jadi sudah ada 10 triliun sebenarnya. Dan ternyata bahwa dua sindikat ini kita temukan ada keterkaitannya satu dengan yang lain. Kendalanya tentu banyak sekali. Sebagaimana kita tahu bahwa pencucian uang itu memang salah satu teknik yang mereka gunakan untuk mengaburkan jejaknya, untuk menghilangkan bukti-bukti yang ada pada mereka. Oleh karena itu memang tingkat kesulitannya cukup tinggi. Dan lebih banyak kita hanya bergelut dengan dokumen, surat menyurat yang dimiliki oleh bank dan otoritas jasa keuangan yang lain. Dan sebagian besar itu sudah ditransfer ke luar negeri yang diterima oleh kurang lebih 14 negara. Oh, luar biasa. Ya, dan mereka juga menggunakan bank baik itu nasional, swasta nasional maupun bank-bank asing. Nah, inilah salah satu kesulitan kita untuk menemukan di mana mereka simpan. Di samping itu yang lebih berat lagi waktu itu kita melakukan penelusuran, semua mereka menggunakan identitas palsu. Jadi dari rekening-rekening yang kita temukan itu hampir semuanya tidak sesuai dengan keadaan sebenarnya. Nah, oleh karena itu pada saat kita ingin melakukan penangkapan pun itu sangat sulit. Karena identitasnya juga tidak jelas dan kita harus memastikan dulu apakah identitas yang kita temukan ini sesuai dengan orang yang kita dapatkan. Oke. Pak, kalau berbicara masalah TPPU dalam bidang kasus narkoba ini, tindakan konkret TPPU sehari-hari yang mereka lakukan itu teknisnya seperti apa? Dalam dua kasus ini itu ada persamaan modus operandi. Mereka mendirikan beberapa perusahaan. Yang terakhir tadi yang 6,4 triliun itu mereka membuka 6 perusahaan. Antara lain adalah money changer, tempat penukaran uang. Kemudian kegiatan-kegiatan yang terkait dengan ekspedisi, baik itu ekspedisi darat, laut, dan udara, dan juga perusahaan ekspor impor. Yang ada kaitannya dengan hubungan luar negeri. Ya. Oke. Ya. Kemudian seolah-olah mereka ini melakukan importasi dari luar negeri. Padahal itu adalah fiktif. Dengan adanya upaya-upaya yang tidak sesuai dengan keadaan sebenarnya ini atau fiktif ini, mereka kemudian memalsukan invoice. Artinya seolah-olah memang ada barang yang mereka beli dari luar negeri, kewajiban mereka membayar. Uang yang dibayarkan tersebut berasal dari pengedar-pengedar kecil yang ada di Indonesia. Uang yang mereka bayarkan keluar itu adalah hasil dari perdagangan narkotika dalam negeri. Itu yang melalui perbankan. Ada juga karena mereka punya money changer sendiri, mereka tukarkan dengan uang cash, sebagian dibawa dengan hand carry. Nah, pada waktu-waktu tertentu yang kita temukan modusnya ini, karyawan-karyawan dalam perusahaan itu diajak jalan-jalan liburan ke luar negeri. Kemudian mereka ini disuruh buka rekening masing-masing di luar. Oke. Identitasnya kan identitas Indonesia, bisa? Bisa, dengan paspor bisa. Di luar negeri saya kira bisa itu. Nah, rekening-rekening yang tadi sudah dibuka di luar negeri inilah yang digunakan untuk memisahkan uang, karena di dalam tindak pidana pencucian uang itu biasanya ada 3 tahap. Nah, yang pertama itu adalah placement atau menempatkan uang. Katakanlah dia kemudian beli saham, dia buat deposito, dia tabung. Nah, itu penempatan. Kemudian mereka kemudian memisahkan dari tempat penampungan tadi itu dikirim ke luar negeri. Oke. Karyawan yang diminta untuk membuka rekening di luar negeri tahu bahwa ia digunakan untuk penyalahgunaan narkotika rekening-rekening itu? Sebagian tahu. Oke. Ya.
Jadi dia tidak pekerjanya tahu kalau itu bahwa... dari narkotik, tentu tidak. Tetapi ini adalah untuk kepentingan perusahaan. Oke. Oke, Pak Arman, terkait dengan pengungkapan narkotika 1,3 ton dengan 1,6 ton yang di Riau dan juga Batam, bagaimana ini awal ceritanya bisa terungkap? Iya, memang satu rahmat buat kita bahwa kita punya garis pantai yang panjang. Itu adalah salah satu kekayaan negara kita. Tetapi seharusnya pantai yang panjang ini, laut yang luas ini, kita harus jaga bersama-sama. Nah, ini yang agak kurang. Menurut saya dalam tanda kutip agak kurang. Nah, inilah yang dimanfaatkan oleh sindikat-sindikat internasional. Karena apa? Kalau kita berbicara dari data statistik, memang perdagangan narkoba di seluruh dunia itu menggunakan transportasi laut 80% dari keseluruhan perdagangan gelap narkoba. Nah, di Indonesia juga seperti itu. Kemudian mengapa laut menjadi salah satu pintu masuk yang paling mudah, yang favorit? Nah, yang pertama dulu karena negara kita dengan negara tetangga itu sangat dekat. Kemudian yang kedua, kalau kita menggunakan jalur laut, transportasi air, itu akan lebih memungkinkan untuk membawa jumlah yang lebih besar. Nah, di samping itu tadi, kita pengawasannya kurang. Oke, kalau berbicara dengan garis pantai yang cukup banyak, wilayah laut yang cukup luas di Indonesia, wilayah mana yang marak menjadi pintu masuk narkoba ke Indonesia? Sepanjang pantai timur Sumatera, dari mulai Aceh sampai Lampung. Selalu itu. Sumatera yang jadi selalu pintu masuk. Nah, itu berganti-ganti sebenarnya. Kemudian sepanjang pantai barat Kalimantan, Kalimantan juga pantai masuk ya, timur Kalimantan sampai dengan Kaltara. Nah, itu juga rawan. Kalau kita lakukan pembersihan seperti ini, bukan tidak mungkin kemudian nanti mereka berpindah ke timur. Ya. Seperti contoh sekarang, dengan gencar-gencarnya kita melakukan penangkapan di Selat Malaka, beberapa waktu yang lalu, dari Kepolisian Timur Leste menginformasikan kepada kita bahwa mereka di sana menahan 162 ton prekursor yang seharusnya, dan bisa saya pastikan, itu bukan untuk konsumsi Timor Leste, itu pasti dibawa ke Indonesia. Oke, kalau yang masuk dari luar negeri ke Indonesia selalu masuk lewat Sumatera, apakah ada yang langsung menuju ke Pulau Jawa? Ada juga. Ada juga, ke Pulau Jawa ada. Nah, itu... Pintu masuknya lewat mana? Banten? Banten bisa, kemudian pernah juga di ujung genteng Sukabumi sana, itu mereka masuk dari Asia Tengah. Masuk dari Iran, bawa kapal sendiri, kemudian kapal ini berhenti di tengah laut, mereka menurunkan barang atau narkoba ke pantai kita. Kemudian jangan dikira hanya itu saja yang rawan negara kita ini. Pada tahun 2012 kami juga sudah menemukan kurang lebih 230 kg sabu itu masuk dari Manokwari. Oke. Pak Arman, kalau berbicara masifnya narkoba yang masuk ke Indonesia, apakah itu hanya peran gembong narkobanya yang masuk ke Indonesia, atau ada oknum pemerintahan atau oknum di pelabuhan yang terlibat di dalamnya? Iya, selalu ada orang yang jahat, itu pasti ada. Ya, kalau kita berbicara masalah sindikat, mereka tentu mempengaruhi setiap lini yang mereka perlukan. Apakah mereka ini sadar, artinya tahu kalau dia manfaatkan atau tidak, ya itu masalah yang lain. Yang jelas kalau mereka masuk melalui pelabuhan resmi, itu kan seharusnya kita pasti tahu. Karena itu melalui pemeriksaan. Yang sulit seperti tadi itu, mereka sudah ada kong kali kong pergi ke tempat-tempat yang memang pelabuhan tidak resmi. Itu yang agak sulit. Nah, itulah yang digunakan oleh para penyelundup dalam sindikat internasional ini. Dan itu juga tidak terlepas dari situasi regional kita sekarang di ASEAN.
Kalau kita lihat RRC, China sekarang ini memang sedang gencar-gencarnya melakukan penindakan terhadap kejahatan narkotika. Filipina pun demikian. Oke, kalau berbicara dari negara mana yang punya andil mensuplai narkoba terbesar di Indonesia? Masih Cina? Salah satunya China. Kemudian ada fenomena baru bahwa pergeseran produksi yang tadinya segitiga emas yang kita sebut dengan Golden Triangle, yaitu Laos, Thailand, dan Myanmar. Itu dulu mereka memproduksi heroin. Tetapi dengan upaya-upaya internasional, ternyata produksi heroin ini memang bisa ditekan. Tetapi muncul narkoba yang lain, yaitu sabu. Masih di daerah itu, Myanmar, Thailand, dan Laos. Tetapi mereka memproduksi sabu dalam jumlah massal. Dan tempat operasinya pun, kalau dulu kita sebut dengan Golden Triangle, sekarang ini hampir sama sebenarnya. Sudah bisa menyebar semua ya? Ya, Delta Mekong. Karena mereka beroperasi di sekitar Sungai Mekong. Nah, itulah yang banyak memasok ke kita. Yang tadinya mungkin itu diperuntukkan ke Filipina. Mereka tidak bisa masuk ke sana. Inilah yang kemungkinan besar menjadi jatah dalam tanda petik Indonesia. Oke, baik, terima kasih Pak Arman. Kita nanti akan lanjutkan informasi dari Pak Arman, cukup menarik. Kita gali lagi di segmen selanjutnya bagaimana kita melihat perspektif dari anggota DPR, kemudian dari pakar hukum pidana dan juga Granat. Tetap bersama kami saudara di Saling Silang, JAK TV.